Assalamualaikum teman-teman. Bertemu lagi dengan aku Raihana. Video kali ini aku akan membahas tentang fraud, petty cash, dan bank rekonsiliasi. Yang pertama, kita akan membahas tentang fraud. Apa itu fraud? Fraud itu kata lain dari curang. Jadi, fraud adalah tindakan atau penyimpangan yang disengaja dan melanggar hukum dengan tujuan menipu pihak bank dan nasabah untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan merugikan pihak lain. Apa penyebabnya? Nah, penyebab fraud itu ada dari teori fraud triangle oleh Creasy tahun 1953. Penyebabnya dikatakan ada 3 hal. Yang pertama, karena pressure atau tekanan keuangan. Seseorang melakukan kecurangan dimulai karena adanya pressure atau tekanan keuangan dalam hidupnya. Yang kedua, rationalization atau merasa tindakannya benar. Yang ketiga, penyebabnya adalah opportunity atau peluang. Ketika seseorang memiliki peluang dalam kondisinya langsung berhubungan dengan keuangan perusahaan, maka ada saja oknum-oknum yang menggunakan kesempatan atau peluang tersebut untuk melakukan kecurangan. Kemudian fraud akhirnya menjadi fraud diamond oleh Wolf and Hermansen tahun 2004, di mana ketiga fraud triangle tadi ditambah capability atau kemampuan. Ketika seseorang memiliki kemampuan yang mumpuni dan mendukung dia untuk melakukan kecurangan. Teori terbaru adalah teori fraud petangon oleh Jonathan Marks pada tahun 2012, di mana ada 5 penyebabnya, yaitu pressure, rationalization, opportunity, capability, dan arogansi. Maka kelima hal ini adalah penyebab fraud bisa terjadi. Lalu bagaimana perusahaan mengatasi fraud? Yaitu dengan internal control. Internal control adalah sistem yang dijalankan oleh seluruh elemen perusahaan dengan tujuan menjaga aset perusahaan, meningkatkan akurasi dan keandalan laporan keuangan, meningkatkan efisiensi operasional, dan memastikan ketaatan terhadap hukum oleh seluruh karyawannya. Ada 5 komponen utamanya. Yang pertama, lingkungan pengendalian. Yang kedua, aktivitas pengendalian. Yang ketiga, penilaian risiko. Keempat, pengawasan. Kemudian yang terakhir adalah komunikasi dan informasi. Prinsip internal control sebuah perusahaan: yang pertama, menegakkan tanggung jawab. Kedua, pemisahan tugas-tugas yang berkaitan. Di sini perusahaan akan memisahkan tugas-tugas yang langsung berkaitan dengan keuangan perusahaan dan tugas-tugas yang tidak berkaitan dengan perusahaan. Ketiga, pengendalian fisik. Yang keempat, prosedur dokumentasi bukti transaksi, di mana seluruh bukti transaksi yang ada di perusahaan akan melalui prosedur untuk didokumentasi dan disimpan oleh perusahaan untuk mengantisipasi kecurangan. Yang kelima, pemeriksaan internal yang independen. Pemeriksaan ini dilakukan untuk setiap karyawan mulai dari karyawan paling bawah sampai dengan atasan. Yang keenam, pengendalian sumber daya manusia, di mana perusahaan mengendalikan karyawan dengan menggunakan peraturan yang dibuat oleh perusahaan. Perusahaan pastinya akan menyetorkan penghasilannya ke bank. Tapi, setiap perusahaan juga pasti mempunyai petty cash. Apa itu petty cash? Petty cash merupakan bentuk pengendalian internal perusahaan terhadap kas perusahaan. Petty cash memungkinkan perusahaan untuk mengelola kas dalam jumlah kecil, supaya tidak terjadi penggelapan. Karena setiap perusahaan pasti membutuhkan uang yang digunakan untuk keperluan perusahaan sehari-hari. Contohnya, departemen marketing biasanya membutuhkan uang untuk transport ke pelanggan atau biaya-biaya yang kadang dibutuhkan tiba-tiba ketika sedang beroperasional. Petty cash biasanya ada di setiap departemen perusahaan. Contohnya lagi, bagian administrasi yang membutuhkan kertas dan tinta, dan bagian konsumsi di perusahaan biasanya membutuhkan uang tiap harinya untuk
konsumsi setiap karyawan. Nah, petty cash ini adalah di luar tanggung jawab bagian laporan keuangan. Maka, bagian petty cash memiliki timnya sendiri. Ada 3 transaksi utama petty cash. Yang pertama, establish of petty, yaitu perusahaan menetapkan jumlah kas kecil untuk dikelola serta memindahkan kas dari bagian keuangan ke bagian yang mengelola petty cash. Jadi bagian keuangan akan memberikan uang petty cash ke bagian pengelola petty cash. Contohnya, pada tanggal 1 Maret, Ahmad CEO establish petty cash sebanyak $200 untuk bulan ini kepada Departemen Marketing. Contoh transaksinya, pada tanggal 1 Maret, petty cash bertambah di debit dan cash berkurang di kredit, karena cash dicatat sebagai pengeluaran oleh bagian keuangan perusahaan. Transaksi yang kedua disebut replenish the petty cash, yaitu pengisian ulang kas dari bagian akuntansi dan keuangan ketika bagian yang mengelola petty cash, misalnya tadi marketing, melaporkan penggunaan petty cash disertai bukti-bukti transaksi. Contoh soal, pada tanggal 13 Maret, Ahmad CEO replenish the petty cash sebanyak $196. Pada tanggal ini, petty cash dibayar kas atau konten sebanyak $4 dan diikuti resip atau bukti transaksi. Yang pertama, biaya transport sebanyak $50. Yang kedua, biaya kontribusi sosial sebanyak $15. Yang ketiga, biaya makan dan minum sebanyak $70, dan yang terakhir biaya ongkos sebanyak $61. Transaksinya sebagai berikut. Pada tanggal 13 Maret, seluruh bukti-bukti transaksi masuk ke debit menjadi bertambah, dan kreditnya adalah total dari seluruh bukti transaksi. Jadi, kasnya berada di kredit dengan jumlah $196, total dari seluruh bukti transaksi pada tanggal 13 Maret. Transaksi yang ketiga yaitu increasing the petty cash. Biasanya ketika operasi bisnis perusahaan semakin besar, pengeluaran kas biasanya juga meningkat. Karenanya perusahaan seringkali mempertimbangkan untuk menambah jumlah petty cash. Perusahaan sebelumnya telah menyiapkan kas kecil sebesar $200 pada tanggal 1 Maret. Kemudian, pada tanggal 1 April, perusahaan memutuskan to increase, menambahkan jumlah kas sehingga menjadi totalnya $300. Biasanya increasing the petty cash dilakukan pada tanggal pertama di bulan baru. Contohnya, kita sudah masuk bulan baru, tanggal 1 April, petty cash bertambah di debit dan cash berkurang di kredit. Ingat, bagian keuangan tetap mencatat petty cash dengan mencatat cash berkurang. Sekarang kita akan membahas tentang bank rekonsiliasi. Bank rekonsiliasi ini terjadi karena perusahaan menyimpan sebagian kas perusahaan di bank, sehingga hal ini menyebabkan ada 2 pihak yang mencatat atas transaksi kas tersebut, yaitu pihak bank dan pihak perusahaan. Bank rekonsiliasi ini adalah proses penyamaan pencatatan transaksi internal perusahaan dengan catatan bank yang tertera pada rekening koran. Bank rekonsiliasi dibuat jika pada akhir periode saldo kas menurut catatan bank atau cash balance per bank berbeda dengan saldo kas menurut catatan internal perusahaan atau cash balance per book. Hal ini dapat terjadi karena adanya transaksi yang belum dicatat oleh salah satu pihak atau ada kesalahan pencatatan nilai transaksi yang terjadi. Bagaimana cara membalancekan atau menyeimbangkan pencatatan yang dilakukan oleh perusahaan dan yang dilakukan oleh bank sebagai berikut. Item-item yang digunakan untuk menyelesaikan nilai cash balance per bank. Yang pertama, deposit in-transit adalah setoran cash ke bank yang dilakukan dan telah dicatat oleh perusahaan namun belum masuk ke dalam catatan bank. Hal ini dapat disebabkan karena sistem error atau setoran dilakukan pada akhir weekend, di mana perbank baru mencatatnya pada hari Senin. Maka kejadian ini menyebabkan pencatatan kas antara perusahaan dan bank berbeda, sehingga harus ada penyesuaian pada cash balance per bank dengan menambahkannya.
Yang kedua, mengurangi outstanding check adalah ketika perusahaan melakukan pembayaran dengan menggunakan cek, namun cek tersebut belum dicairkan oleh penerima cek, sehingga perusahaan sudah mencatat kas berkurang. Namun dari sisi bank belum mencatatnya karena belum dicairkan ke bank. Outstanding check menjadi pengurang antara cash balance per bank. Yang ketiga, menambahkan atau mengurangi bank error. Maksudnya, biasanya kesalahan itu dilakukan oleh bank bisa dikarenakan salah melakukan transaksi. Misalnya, seharusnya dana ditransfer ke PTA, namun bank salah mentransfer ke PTB atau salah mencatat nilainya. Misal seharusnya yang dicatat adalah 305 tetapi dicatat oleh bank menjadi 350. Hal ini perlu dianalisis dalam pengaruh error oleh bank rekonsiliasi. Maka, error by bank dapat menjadi penambah atau pengurang cash balance per bank. Kemudian kita akan membahas tentang item-item apa saja yang bisa digunakan untuk menyesuaikan nilai cash balance per book. Yang pertama, bisa menambahkan note receivable collect by bank. Ketika di mana piutang perusahaan, namun di collect oleh bank. Karena di collect oleh bank, maka cash tersebut telah dicatat dari sisi bank. Namun perusahaan belum mencatat informasi tersebut sampai ada informasi dari bank ke perusahaan. Collect by bank menjadi penambah cash balance per book pada saat perusahaan membuat bank rekonsiliasi. Yang kedua adalah mengurangi NSF. NSF terjadi ketika perusahaan menerima cek kosong dari pembayaran konsumen. Cek kosong artinya perusahaan memperoleh cek dari konsumen, namun ketika cek tersebut akan dicairkan, saldo konsumen tersebut tidak mencukupi jumlahnya. NSF menjadi pengurang cash balance per book ketika perusahaan membuat bank rekonsiliasi. Kemudian, mengurangi bank service charge atau BSC, di mana semua jasa dilakukan oleh bank, sehingga bank membebankan biaya kepada perusahaan. Contohnya, ketika biaya cetak cek, perusahaan mencetak cek baru, bank akan membebankan biaya yang langsung dipotong dari saldo kas perusahaan yang ada di bank. Contoh lainnya adalah biaya administrasi bulanan yang dibebankan bank kepada perusahaan. Biaya ini juga langsung dipotong dari saldo kas perusahaan yang ada di bank, sehingga perusahaan tidak mengetahui dan belum mencatat biaya tersebut sampai perusahaan memperoleh informasi atas terjadinya biaya tersebut. BSC ini menjadi pengurang cash balance per book ketika perusahaan membuat bank rekonsiliasi. Yang terakhir, menambah atau mengurangi company errors. Artinya di sini terjadi kesalahan, baik kesalahan pencatatan nilai transaksi maupun kesalahan lainnya yang dilakukan oleh perusahaan. Karena kesalahan ini dilakukan oleh perusahaan, maka kesalahan tersebut menjadi pengadjust cash balance per book. Maka akhirnya ditemukan keseimbangan yang benar dari pencatatan cash balance per bank dan cash balance per book atau pencatatan perusahaan. Di sini kita punya soal contoh bank rekonsiliasi. Soalnya, pada tanggal 31 Mei 2020, saldo kas per buku RF Company menunjukkan jumlah total 199.735.000, sedangkan BCA Syariah menunjukkan saldo sebesar 217.850.000. Akuntan RF Company menganalisis fakta-fakta berikut sebelum menyiapkan rekonsiliasi bank. Yang pertama, BCA Syariah membebankan biaya 6.500 per transfer ke bank lain. Selama bulan Mei, RF Company melakukan 90 pembayaran transfer ke pemasok menggunakan bank lain. Maka, nomor 1 termasuk dari BSC atau Bank Service Charge. Maka kita akan mengurangi BSC.
menghitung BSC yaitu jumlah yang ditetapkan bank yaitu 6.500 dikali jumlah transfer yang telah dilakukan oleh pihak FR Company yaitu 90 kali. Dikali 90 sama dengan 585.000. Yang kedua, BCA Syariah mengumpulkan 25 juta wesel tagih untuk RF Company pada tanggal 21 Mei. Maka ini termasuk not receivable college by bank. Karena bank yang mengumpulkan tagihan wesel milik RF Company. NR College by Bank akan kita tambahkan di cash balance per book dengan jumlah total 25 juta. Soal yang ketiga, cek yang beredar pada tanggal 31 Mei sejumlah 25.500.000. Cek yang beredar adalah outstanding check. Outstanding check maka akan kita kurangi di cash balance per bank dengan jumlah 25.500.000 rupiah. Kemudian yang keempat, setoran dalam perjalanan sebesar 25 juta. Setoran dalam perjalanan adalah deposit in transit. Maka, kita akan menambahkannya di cash balance per bank. Soal yang kelima, pada tanggal 15 April, RF Company mengeluarkan cek nomor 855 senilai 18.500.000 kepada pemasok secara kredit. Cek yang dicairkan bank pada bulan Mei salah di jurnal dan diposkan oleh RF Company sebesar 15.800.000 rupiah. Padahal jumlah yang sebenarnya adalah 15.800. Maka kesalahan ini kita akan mengurangi kesalahan keuangan yang ditulis dengan jumlah yang asli. Dan ini adalah error by company. Sama dengan 18.500.000 dikurang 15.800.000 rupiah. Sama dengan 2.700.000. Soal nomor 6, jumlah 5.900.000 rupiah wesel tagih yang telah ditagih oleh BCA Syariah untuk RF Company pada tanggal 31 Mei. Maka, karena bank yang melakukannya untuk RF Company, ini termasuk not receivable college by bank dengan jumlah 5.900.000. Yang ketujuh, termasuk cek yang dibatalkan adalah cek yang dikeluarkan oleh FF Company kepada FR Company sebesar 15 juta yang salah dikreditkan ke RF Company oleh BCA Syariah. Maka ini termasuk cancel check atau error by bank. Dan kita akan menguranginya di cash balance per bank. Dengan total 15 juta rupiah. Soal yang ketujuh, soal yang kedelapan, pada tanggal 31 Mei, laporan bank menunjukkan biaya NSF sebesar 25 juta untuk cek yang dikeluarkan oleh Aneka Stationery pelanggan kepada RF Company secara kredit. Maksudnya adalah NSF adalah cek yang kosong. Maka,
cash balance per book dituliskan 25 juta. Kemudian kita tinggal menghitung adjusted cash balance antar cash balance per bank dan cash balance per book. Sebelum kita adjusted cash balance antar per book dan per bank ini, kita harus mengisi saldo di awal. Cash balance per book menunjukkan saldo awal yaitu 199.735.000. Saldo awal dari per bank yaitu 217.850.000. Kemudian, setelah kita menganalisis fakta-fakta, maka kita bisa mengadjusted antara cash balance per bank dan cash balance per book dengan cara sama dengan sum dalam kurung cash balance per book ditambahkan NR College by Bank ditambahkan lagi NR College by Bank, lalu kita kurangi dengan DSC, kemudian kurangi juga error by company, kemudian dikurangi juga dengan NSF, tutup kurung, maka hasilnya adalah 202.350.000. Ini adalah cash balance per book. Lalu kita pindah ke adjusted cash balance per bank sama dengan sum buka kurung, kita tekan dulu cash balance per bank, kita tambahkan dengan deposit in transit, lalu kita kurangi dengan outstanding check dan cancel check atau error by bank. Lalu kita tutup kurung, maka kita akan menemukan adjusted cash yang balance antara per bank dan per book. Kemudian lanjut kita membuat jurnal penyesuaian. Yang pertama kita akan memasukkan kas. Ini didapat dari NR College by Bank. Maksudnya banklah yang membayarkan wesel atau tagihan milik perusahaan. Maka kita menambahkan jumlah NR College by Bank semuanya 25 juta sama dengan 25 juta ditambah 5.900.000 di kas. Kenapa? Karena berarti kas perusahaan bertambah sebanyak 30.900.000 rupiah di debit dan akan kita balancekan dengan kredit atau NR-nya berkurang sebanyak jumlah yang sama. Kemudian nomor 2, kita masukkan beban tagihan yang dibebankan bank kepada perusahaan untuk pembayaran admin setiap transaksi sebesar 585.000. Maka cash perusahaan juga berkurang sebanyak 585.000. Lalu akun payable. Akun payable adalah jumlah dari kesalahan pencatatan yang dilakukan oleh RF Company. Maka yang tadi sudah kita hitung, error by company memiliki jumlah kelebihan 2.700.000.
2.700.000, maka kita kurangi cashnya untuk membalancekan laporan keuangan dengan jumlah yang sama, yaitu 2.700.000. Kemudian account receivable itu dari NSF atau cek yang diterima perusahaan dari customer tapi masih kosong sebanyak 25 juta rupiah, dan cashnya berkurang untuk membalancekan juga sama, yaitu 25 juta rupiah. Maka ini adalah jurnal penyesuaian dari Bank Rekonsiliasi antara RF Company dan BCA Syariah.